Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Baiklah, kembali lagi dengan saya Rahmat Atarik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan dan peran saya sebagai seorang ASN. Tentunya sebagai seorang ASN, saya menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN sesuai dengan amanat undang-undang, melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dan spesifiknya, saya menjalankan peran sebagai seorang insan perhubungan. Bermula dari saya menempuh pendidikan di salah satu sekolah di bawah BPSDM Perhubungan, khususnya di subsektor transportasi udara, menjadi taruna pada tahun 2011 dan wisuda pada tahun 2015. Kemudian di tahun 2016, saya bekerja di salah satu direktorat di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara dan menjadi CPNS di formasi UPBU pada tahun 2022. Dan dengan rekam jejak ini, saya siap menjadi insan perhubungan dan menjalankan tugas sesuai kaidah 5 citra manusia perhubungan. Yang kedua adalah hak dan kewajiban saya sebagai ASN. Tentunya saya berhak untuk menerima gaji dan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, mengambil cuti untuk refreshing dari pekerjaan dan berlibur dengan keluarga, serta mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan jaminan kesehatan. Dan saya berhak pula untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, mengikuti training untuk meningkatkan kapabilitas saya sebagai seorang ASN. Dan sebagai seorang ASN, saya berkewajiban untuk bekerja sesuai petunjuk teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya. Menjalankan tugas dengan baik, cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, proyeksi karir saya sampai dengan purna tugas menggunakan sistem merit dalam manajemen ASN. Sebelumnya kita bahas sedikit mengenai sistem merit sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Maka dari itu, dalam perjalanan karir saya wajib meningkatkan kualifikasi dan kompetensi saya sehingga meningkatkan mutu kinerja saya. Dan juga melakukan investasi kesehatan guna senantiasa sehat dalam melaksanakan kegiatan ataupun tugas. Sehingga dalam perjalanan karir saya bisa menjadi seorang pejabat negara. Hingga pensiun di usia 58 tahun setelah mengabdi kepada negara Indonesia. Dan proyeksi profesi saya sebagai seorang penerbang, saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi kapten agar juga bisa meningkatkan kualitas dan mutu saya sebagai seorang ASN. Lalu saya pensiun sebagai seorang penerbang di usia 65 tahun. Demikianlah manajemen ASN saya sebagai seorang insan perhubungan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.